Halo guys, halo minasan, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini gue akan memberikan rekomendasi anime fantasi isekai di Winter Season 2023 versi DBL anime. List kali ini gak akan masukin genre fantasi isekai yang temanya sequel. Berarti ini adalah yang aku masukkan ialah anime perdana tayang semua. Oke, kita langsung masuk saja ke videonya. Let's go! Oke, yang pertama ada Hyouken no Matsutsushi Gasekai Uzuberu. Semua orang tahu prajurit paling kuat, penyihir Ice Blade yang memimpin negara menuju kemenangan 3 tahun lalu. Tetapi hanya sedikit yang tahu nama aslinya. Ray White. Setelah melewati perang berdarah, Ray mendaftar di Akademi Arnold, siap untuk mengalami kehidupan normal, kemewahan yang tidak pernah dia miliki. Untuk mencapai tujuan ini, dia merahasiakan identitasnya sebagai Ice Blade Magician. Bekas luka masa lalu masih mengantuinya hingga hari ini. Meskipun dikucilkan karena menjadi orang biasa, Ray berteman dengan Amelia Rose yang sombong namun baik hati, Evie Armstrong yang berotot, dan Elisa yang pemalu dan kutu buku. Namun konspirasi mengintai dinding akademi dan Ray ditugaskan memburu mata-mata yang motifnya masih belum jelas. Untuk melindungi teman-teman barunya dan orang-orang yang ia sayangi, Ray akan melakukan apa saja bahkan jika itu berarti menghadapi masa lalunya. Anime ini dijadwalkan memiliki 12 episode saja dengan studio dan dibuat oleh studio Cloud Hearts dengan durasi 24 menit per episode. Selanjutnya ada Isekai Nonbiri Nouka. Meninggal karena sakit di usia 39 tahun, Machio Hiraku diberi kesempatan untuk pergi ke dunia lain. Ketika ditanya apa keinginannya oleh Tuhan yang ingin memberinya kekuatan, dia meminta untuk memiliki tubuh yang sehat. Menawarkan keinginan kedua, dia memilih untuk hidup damai. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui bahasa lokal, dan yang terakhir, untuk bisa menjadi petani. Anime ini juga dijadwalkan memiliki 12 episode saja dan dikerjakan oleh studio Shiroji dengan durasi per episodenya 23 menit. Oke, yang ketiga ada Eiyuo Uwokimaberu Tame Tenseisu Soste Sekai Saikyo no Minara Kishi. Dari ranjang kematiannya, raja pahlawan Inggris, kesatria ilahi, dan penguasa semua yang dia survei menatap ke bawah kekaisaran yang dia bangun dengan tangan perkasanya. Setelah mengabdikan hidupnya untuk tata negara dan kesejahteraan rakyatnya, satu-satunya keinginan yang tidak terpenuhi ialah untuk hidup kembali untuk dirinya sendiri. Kali ini kehidupan seorang pejuang yang telah dia dedikasikan sebelum naik ke tahta kekuasaan. Dewi pelindungnya Alistia mendengar permohonannya dan tersenyum padanya, melemparkan jiwanya ke masa depan yang jauh. Para dewi bekerja dengan cara yang misterius. Tidak hanya Inggris yang sekarang menjadi putri dari keluarga kerajaan bangsawan kecil, tetapi pada upacara kedewasaannya yang pertama pada usia 6 tahun, dia dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk memulai gelar kesatrianya. Namun bagi seorang wanita dengan ambisi, Inggris ini bukanlah suatu kemunduran yang lebih merupakan tantangan yang harus dia lahirkan kembali. Bukan darah yang mengalir melalui pembuluh darahmu yang menjadikan seorang kesatria. Itu adalah darah yang kamu tumpahkan di medan perang. Tirai terangkat pada legenda seorang pengawal wanita luar biasa yang terlahir kembali untuk menguasai pedang. Anime ini dijadwalkan memiliki 12 episode dengan studio penggarap yaitu Studio Comet dengan durasi 23 menit per episode. Oke, yang keempat ada Tondemo Skill de Isekai Horomeshi. Bersama dengan 3 pahlawan lainnya, Mukoda Tsuyoshi berusia 27 tahun dipindahkan ke dunia fantasi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman misterius. Namun segera menjadi tidak jelas bahwa Tsuyoshi telah terseret ke dalam ritual pemanggilan secara tidak sengaja. Satu-satunya keahliannya ternyata ialah menu makanan yang memungkinkan dia membuka antarmuka yang tempat dia dapat membeli dan mendapatkan item supermarket yang berhubungan dengan makanan dari Jepang modern. Diusir begitu saja dari istana, Tsuyoshi berangkat sendiri ke dunia barunya. Namun kemampuannya untuk membuat hidangan lezat yang tidak diketahui dunia ini segera membuahkan hasil. Bahkan menarik serigala legendaris Fenrir
Fenrir begitu terpikat oleh makanan. Ya, sehingga makhluk itu segera membuat kontrak dengan Tsuyoshi. Menjadi familiarnya diikuti oleh Tsuyoshi, diikuti oleh makhluk mitos yang aneh ini. Tsuyoshi mengambil pekerjaan sebagai pedagang dan petualang, berpergian dan memasak makanan lezat yang tidak pernah gagal memukau penduduk dunia ini. Anime ini dijadwalkan memiliki 12 episode dengan studio penggarap ialah MAPPA. Ya, MAPPA baru pertama kali ini membuat anime bertemakan isekai dengan durasi 23 menit per episode. Oke, yang kelima ada Ningen Fushi no Boken Satachi ga Sekai wo Tsukuyo desu. Cerita dimulai dengan Nick, seorang petualang berpengalaman yang partinya dipimpin oleh mentornya dan sosok ayah, yaitu Argus. Setelah menyelesaikan pekerjaan terakhir mereka, Nick menemukan sebagian uang telah hilang dan menyadari salah satu anggota partinya ialah pelakunya. Yang mengejutkan, Argus memaafkan anggotanya tersebut dan malah mengusir Nick setelah dituduh juga menggelapkan dana. Suatu malam setelah beberapa minggu dalam spiral ke bawah, Nick berakhir di sebuah bar lokal di mana takdir membawanya untuk bertemu dengan 3 petualang lainnya. Setelah minum semalaman, kampanye terikat pada pengkhianatan mereka sendiri dan kemampuan mereka hancur untuk mempercayainya siapapun. Saat itulah Nick mendapat ide untuk berempat membentuk party. Jadi ceritanya dimulai dengan sekelompok petualang yang bersatu dalam keyakinan mereka bahwa manusia adalah bajingan dan keinginan untuk membuat koin yang jujur. Anime ini dikerjakan oleh studio Geek Toys, namun untuk jumlah episodenya sendiri belum diketahui. Dengan durasi rata-rata 23 menit per episode. Oke, sekian konten kali ini. Kalau tadi menurut kalian kurang, bisa tambahin di kolom komentar. Kalau kalian suka konten kayak gini, klik like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di next video.